Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi dengan NIM S1S1240448. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya pada UAS Data Mining dengan judul klasifikasi obesitas menggunakan random forest dan decision tree berdasarkan BMI dan aktivitas fisik. Obesitas merupakan salah satu masalah kesehatan global yang terus meningkat. Menurut WHO, pada tahun 2022, sekitar 1 dari 8 penduduk dunia mengalami obesitas. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan beberapa jenis kanker. Identifikasi obesitas umumnya masih menggunakan Body Mass Index atau BMI, namun BMI ini memiliki keterbatasan karena hanya mempertimbangkan tinggi dan berat badan tanpa memperhatikan faktor gaya hidup seperti pola makan dan aktivitas fisik. Seiring berkembangnya teknologi, machine learning dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi tingkat obesitas secara lebih akurat dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang saling berhubungan. Dalam penelitian ini, digunakan algoritma random forest dan decision tree untuk mengklasifikasikan tingkat obesitas berdasarkan indikator BMI dan aktivitas fisik. Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan performa algoritma random forest dan decision tree dan menentukan model yang paling akurat dalam mengklasifikasikan tingkat obesitas. Kemudian hasil penelitian diharapkan dapat mendukung deteksi dini obesitas dan membantu pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Pada penelitian ini, obesitas dipahami sebagai kondisi penumpukan lemak tubuh berlebih yang dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Tingkat obesitas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, BMI, dan aktivitas fisik. Oleh karena itu, variabel-variabel tersebut digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini memanfaatkan konsep data mining dan machine learning untuk mengklasifikasikan tingkat obesitas. Machine learning memungkinkan sistem mempelajari pola dari data dan melakukan klasifikasi secara otomatis. Berdasarkan penelitian terdahulu, aktivitas fisik dan gaya hidup memiliki hubungan yang signifikan terhadap obesitas. Berbagai algoritma telah digunakan untuk klasifikasi obesitas, dan random forest sering menunjukkan performa yang baik. Namun, penelitian yang menggunakan kombinasi BMI dan aktivitas ini masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini membandingkan algoritma decision tree dan random forest. Nah, kinerja kedua model dievaluasi menggunakan confusion matrix dan akurasi untuk menentukan algoritma yang paling efektif dalam mengklasifikasikan tingkat obesitas. Nah, selanjutnya untuk metode penelitiannya, saya akan jelaskan langsung pada rapid miner. Nah, di sini dapat dilihat yang pertama dari Redshift. Redshift ini akan membaca datasetnya, yang dimana dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah Obesity Prediction Dataset yang bersumber dari Kaggle, yang dimana dataset ini memuat 985 rekaman individu dan 7 atribut yang merepresentasikan karakteristik demografis, kondisi fisik, dan kebiasaan hidup, meliputi age, gender, height, weight, BMI, physical activity level, dan obesity kategori. Nah, atribut obesity kategori berperan sebagai variabel target klasifikasi yang terbagi ke dalam 4 kelompok, yaitu underweight, normal weight, overweight, dan obese. Dataset ini dipilih karena memuat variabel-variabel yang secara langsung relevan untuk mengidentifikasi kategori berat badan berdasarkan kondisi fisik dan pola aktivitas individu. Nah, selanjutnya di sini ada tahap pre-processing. Tahap pre-processing dilakukan guna memastikan kualitas data yang memadai sebelum digunakan dalam pembangunan model. Yang dimana di sini pertama ada dilakukan replace missing values untuk menangani data yang tidak lengkap atau mengandung nilai kosong pada dataset. Selanjutnya ada remove duplicate yang digunakan untuk menyingkirkan data yang terduplikasi agar tidak mengganggu integritas hasil klasifikasi. Selanjutnya ada nominal to numerical. Ini digunakan untuk mengonversi atribut bertipe kategorikal menjadi representasi numerik sehingga dapat diproses oleh algoritma yang digunakan. Selanjutnya set role diterapkan untuk mendefinisikan atribut obesity kategori sebagai variabel target dalam proses klasifikasi. Selanjutnya dilakukan pembagian data menggunakan
Selanjutnya dilakukan pembagian data dengan menggunakan operator split data dengan proporsi di sini dengan proporsi 80-20, yang dimana 80% digunakan untuk data training dan 20%-nya akan digunakan sebagai data uji. Nah, pemisahan data ini diharapkan untuk menjaga objektivitas proses evaluasi sekaligus meminimalkan risiko overfitting, sehingga model yang dihasilkan memiliki kapasitas generalisasi yang lebih baik terhadap data di luar data latih. Selanjutnya, penyimbangan data menggunakan operator sampel. Langkah ini bertujuan untuk mereduksi ketimpangan proporsi data di antara kategori obesitas, sehingga tidak condong dalam memprioritaskan kelas dengan jumlah sampel terbesar. Melalui penyimbangan ini, diharapkan model mampu mengklasifikasikan seluruh kategori obesitas dengan tingkat presisi yang lebih merata. Nah, selanjutnya, pelatihan model dengan menggunakan random forest. Pembangunan model klasifikasi utama menggunakan algoritma random forest. Algoritma ini dipilih karena kemampuannya dalam menangani data berdimensi tinggi, menekan risiko overfitting melalui pendekatan ensemble learning, serta rekam jejaknya yang baik pada berbagai kasus klasifikasi di bidang kesehatan. Adapun parameter yang digunakan adalah, dapat dilihat di sini, number of trees 500, kemudian criterion information gain, maximal depth 20, apply runningnya aktif, confidence 0,25, apply pre-pruningnya tidak aktif, guess subset ratio-nya aktif, dan voting strateginya confidence vote. Model dibangun menggunakan data latih yang telah melewati tahap pre-processing dan penyimbangan kelas. Penggunaan 500 putusan ditujukan untuk meningkatkan stabilitas dan konsistensi prediksi model. Nah, selanjutnya ini untuk yang decision tree, untuk prosesnya sama, perbedaannya cuma pada algoritmanya. Sebagai model pembanding, penelitian ini menggunakan algoritma decision tree, yang dimana algoritma ini dipilih karena strukturnya yang sederhana, mudah diinterpretasikan, serta lazim digunakan sebagai baseline dalam permasalahan klasifikasi data kesehatan. Decision tree bekerja dengan mempartisi data berdasarkan atribut yang paling informatif secara berulang hingga terbentuk struktur pohon yang digunakan untuk menentukan kelas suatu data. Untuk konfigurasi parameternya dapat dilihat seperti ini, kriterionya gain ratio, maksimal depth-nya 20, apply pruning-nya diaktifkan, confidence-nya 0,25, apply pre-pruning-nya diaktifkan, minimal gain-nya 0,1, dan minimal leaf size-nya 2. Model dilatih menggunakan data yang telah melalui tahap pre-processing, transformasi, dan penyimbangan kelas. Penerapan pruning dan pre-pruning bertujuan untuk mengurangi kompleksitas pohon yang tidak perlu sekaligus memperkuat kemampuan generalisasi model pada data uji. Oh ya, di sini juga ada performance untuk melihat evaluasi model. Nah, sebelumnya ada operator apply model yang berfungsi untuk menerapkan model yang telah dilatih pada data uji, sementara operator performance bertugas mengukur kualitas hasil prediksi yang dihasilkan. Penilaian kinerja model dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu nilai akurasi dan confusion matrix. Akurasi digunakan untuk mengukur presentase data yang berhasil diklasifikasikan secara tepat, sedangkan confusion matrix digunakan untuk menelaah sebaran prediksi yang benar maupun yang keliru pada masing-masing kategori obesitas, yaitu underweight, normal weight, overweight, dan obese. Nah, selanjutnya hasil klasifikasi menggunakan decision tree untuk akurasinya sebesar 97%, dan berdasarkan confusion matrix, decision tree menunjukkan performa yang sangat baik, yang dimana model berhasil mengklasifikasikan seluruh data pada kategori obese dan underweight dengan recall 100%. Pada kategori normal weight, recall mencapai 98,65%, sedangkan kategori overweight mencapai 91,53%. Selain itu, precision pada kategori normal weight dan overweight mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa decision tree mampu melakukan klasifikasi obesitas dengan sangat akurat berdasarkan BMI dan aktivitas fisik.
Selanjutnya, klasifikasi menggunakan random forest dengan hasil akurasi 92%, yang dimana berdasarkan confusion matrix, random forest berhasil mengklasifikasikan kategori normal weight dan obes secara sempurna dengan recall 100%, kategori overweight memperoleh recall sebesar 91,53%, namun performa pada kategori underweight menurun dengan recall hanya 62,7% karena sebagian data masih salah mengklasifikasikan sebagai normal weight. Meskipun demikian, precision pada kategori overweight dan underweight tetap mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa prediksi yang dihasilkan model pada kategori tersebut sudah tepat. Perbandingan kinerja model, decision tree menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan random forest dengan selisih sebesar 5%. Temuan ini mengindikasikan bahwa pada dataset yang digunakan, decision tree ini lebih unggul dalam mempelajari pola keterkaitan antara BMI, aktivitas fisik, dan kategori obesitas. Selain keunggulan dalam akurasi keseluruhan, decision tree juga mencatatkan recall yang jauh lebih baik pada kategori underweight, yakni sebesar 100% berbanding signifikan dengan random forest yang hanya memperoleh 62,7%. Hal ini menegaskan bahwa decision tree lebih andal dalam mendeteksi seluruh kategori obesitas yang terdapat dalam dataset penelitian ini. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, baik algoritma decision tree maupun random forest mampu mengklasifikasikan tingkat obesitas dengan performa yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa variabel BMI dan aktivitas fisik memiliki kemampuan yang baik dalam membedakan underweight, normal weight, overweight, dan obes. Menariknya, meskipun random forest secara teori sering dianggap lebih unggul karena menggunakan metode ensemble learning, pada penelitian ini, decision tree justru menghasilkan performa yang lebih baik dengan akurasi sebesar 97% dibandingkan random forest yang hanya memperoleh akurasi sebesar 92%. Hasil tersebut kemungkinan disebabkan oleh karakteristik dataset yang relatif sederhana dan memiliki jumlah atribut yang masih terbatas. Pada kondisi seperti ini, satu pohon keputusan sudah mampu menangkap pola klasifikasi dengan baik, sehingga penggunaan banyak pohon pada random forest tidak memberikan peningkatan performa yang signifikan. Temuan ini juga sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa algoritma berbasis pohon keputusan efektif digunakan dalam klasifikasi data kesehatan karena mampu menangkap hubungan antar variabel dan mudah untuk diinterpretasikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BMI dan aktivitas fisik merupakan indikator yang efektif untuk klasifikasi tingkat obesitas. Selain itu, decision tree menjadi algoritma yang paling optimal pada penelitian ini karena menghasilkan akurasi tertinggi, yaitu sebesar 97%. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini bertujuan membangun dan membandingkan model klasifikasi tingkat obesitas menggunakan algoritma decision tree dan random forest dan dengan memanfaatkan indikator BMI dan aktivitas fisik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua algoritma mampu mengklasifikasikan tingkat obesitas ke 4 kategori, yaitu underweight, normal weight, overweight, dan obes dengan performa yang baik. Namun, berdasarkan nilai akurasi yang diperoleh, decision tree memberikan hasil yang lebih unggul dengan akurasi sebesar 97%, sedangkan random forest memperoleh akurasi sebesar 92%. Analisis confusion matrix juga menunjukkan bahwa decision tree memiliki kemampuan klasifikasi yang lebih konsisten pada seluruh kategori. Algoritma ini berhasil mencapai recall 100% pada kategori underweight dan obes serta 98,65% pada kategori normal weight. Sementara itu, random forest mengalami penurunan performa pada kategori underweight dengan recall sebesar 62,7%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa BMI dan aktivitas fisik merupakan indikator yang efektif untuk mengklasifikasikan tingkat obesitas. Selain itu, decision tree menjadi algoritma terbaik pada penelitian ini karena mampu mengklasifikasikan akurasi yang lebih tinggi dan performa klasifikasi yang lebih stabil dibandingkan random forest. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.